Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Bu Yatmar dalam pelajaran pemrograman website dan perangkat bergerak. Hari ini kita akan masuk ke materi format teks pada alamat website. Kita lebih tepatnya akan mempelajari anatomi struktur HTML dan bagaimana sih cara membuat paragraf dan mengatur-ngatur teks di HTML. Oke, sebelum kita mulai praktek hari ini, pastikan kalian sudah menginstal Sublime atau text editor. Apa saja boleh, tapi saya sarankan Sublime karena apa? Biar kita seragam. Oke, yang belum mendownload aplikasi Sublime bisa dilihat video sebelumnya. Di situ ada langkah-langkahnya. Baik, kita masuk ke materi. Format teks pada halaman website. Oke, kali ini kalau kemarin kita belajar mengenai teknologi website, kali ini kita lebih tepatnya belajar tentang teks web ini ya. Itu tentang anatomi, teks, dan paragraf. Dua dulu. Kenapa dua dulu? Biar nggak terlalu banyak materinya, biar kalian bisa memahami dengan baik dan benar. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kalian mengerjakan pretest dulu. Mengerjakan pretest soal-soalnya atau linknya sudah saya taruh di Google Classroom. Nah, Google Classroom sudah bergabung kan? Jangan lupa bergabung ya. Kode untuk Google Classroom ada di pertemuan di video sebelumnya. HTML itu apa sih? Nah, sebelum kita mengenal HTML, kemarin sudah membahas HTTP, FTP, HTTP atau Hypertext Transfer Protocol merupakan protokol yang digunakan untuk mentransfer data antara web server ke web browser. Jadi ada penyedia ditampilkan ke browser. Nah, browsernya siapa? Yang biasanya kalian pakai Google Chrome, Mozilla Firefox, macam-macam ya, Internet Explorer, Opera, dan lain-lain. Itu namanya web browser. Protokol ini atau HTTP ini mentransfer dokumen website yang ditulis dalam format HTML atau berformat HTML. Nah, browser ini menerjemahkan dokumen HTML ini. Dokumen HTML ini adalah kode-kode bahasa untuk hypertext markup atau bahasa pemrograman websitenya itu. Kalau sekarang mungkin versinya HTML itu sudah sampai 5 ya, HTML 5. Dulu ada HTML 1, 2, dan 3, dan 4, dan seterusnya. Itu kalau kalian membaca lengkap di modul ada. Jika ingin tahu HTML-nya 1 sampai 4 itu apa, sekarang kita sudah pakai HTML versi 5. Fiturnya apa aja? Ada Canvas. Canvas itu untuk JavaScript, untuk main game di internet, di web, itu pakai Canvas. Ada header, ada footer, time, audio, video. Itu fitur yang baru dalam HTML 5. Selanjutnya, tag HTML. Kalian perlu mengenal yang namanya tag HTML. Tag HTML itu biasanya tagnya tuh berpasangan. Nah, ada tanda simbol kurung besar, kurung kecil, lebih besar, lebih kecil itu, atau cucuk kanan, cucuk kiri, terserah namanya apa ya. Itu biasanya berpasangan. Nah, contohnya di sini adalah tag title. Ini namanya tag title, dan ini tutupnya, pasangannya. Dibuka dengan tag title, ditutup dengan pasangannya. Bedanya pakai tanda garis miring, slash title, slash tag. Ada yang berpasangan, ada yang tidak berpasangan. Apa saja yang tidak berpasangan? Nanti bisa kita coba-coba. Apa saja yang tidak berpasangan? Image, BR, HR. Nah, nanti kita bisa coba ya. Biasanya berpasangan, tapi memang ya. Ini struktur dasar HTML. Jika ingin mengetikkan HTML, strukturnya itu terdiri dari tag HTML, tutupnya, tag head, dan tutupnya, tag title, dan tutup tag title, tag body, dan tutup tag body. Kalau head ini untuk persiapan, untuk tempatnya judul, tempatnya source, library, dan lain-lain, itu ada di tag head. Terus ada tag body, isinya tentang apa sih kontennya, isinya website, itu kalian letakkan di dalam tag body. Nah, sebelum masuk ke pemrogramannya, di sini kita mengenal yang namanya kode warna. Kode warna di HTML itu dasarnya adalah RGB, red, green, blue. Kode RGB ini bernilai tinggi atau F, itu kalau menggunakan nomor heksadesimal ya. Untuk yang tertinggi itu F. Nah, jika kalian membutuhkan warna putih, berarti tinggi semua. Merah penuh, hijau penuh, biru penuh, red, green, blue. Mau menggunakan warna hitam, itu 0 semua. Oke, kita langsung ke praktikum saja. Baik, untuk praktikum kalian bisa melihat job sheet-nya dan gambarnya itu di Google Classroom. Ini adalah filenya. Oke, baik, di sini kita di file ini kita akan membuat file-file HTML. Nah, di sini kalian buka Sublime-nya. Oke, Sublime-nya sudah dibuka ya. Ini nanti kalian pakai Sublime-nya untuk mengetik file HTML. Nah, tadi kan sudah membuat folder ini ya, folder praktik 1 ya, di PPP ada praktik 1. Nah, kita taruh aja file HTML-nya di sini semua buat belajar ya, buat biar nggak kecampur-campur. Baik, di sini kita buka Sublime-nya, kita buka foldernya tadi, open folder, file,
open folder. Kita mau pakai yang di folder itu ya, praktek 1 ya. Open folder, kita pilih yang di tadi letaknya di mana. Kalau Bu Yanwar tadi letaknya di dokumen, kalau kalian letaknya di CD ya disesuaikan ya. Dokumen, kemudian tadi ada di folder PWPP. Nah ini ya. Kemudian karena ini praktek pertama, letaknya di praktek pertama. Select folder. Nah, ini bisa diabaikan. Nah ini maksudnya dia akan membaca ini. Nah itu bisa diabaikan. Di sini kita akan melihat misalnya kita mencoba tag HTML ya, struktur HTML. Ketikkan tagnya HTML, nah, tutup HTML. Ini kalian simpan filenya. Cara menyimpannya gimana? Nah ini saya disimpan dulu ya. File, simpan, save. Save-nya di mana? Di dokumen, di filenya tadi, di foldernya ya. Kalau Bu Yanwar di dokumen PWPP, kalian nanti disesuaikan PWPP. Nah, PWPP praktik 1. Nah di sini ya, namanya apa? Misalnya latihan.html. Nah kenapa dikasih .html? Filenya berupa ekstensinya HTML, jadi harus menggunakan .html. Simpan, warnanya akan berubah. Kalau dilihat di foldernya, kira-kira seperti ini. Jadinya kayak ada browsernya, punya browser default kalian. Kalau default kalian pakai Internet Explorer, logonya Internet Explorer. .html-nya kok hilang, kok cuma latihan saja. Itu kalian bisa lihat di view, di tab view ini. Kalian pilih yang file name extension, dicentang. Lihat, ini .html, yang ini .docx atau Word ya. Kalau ini JPG gambar, kalau PNG juga gambar .png. Ini latihan.html. Nah, ini caranya untuk memperlihatkan extensionnya. Nah, kita tulis tagnya dulu ya. Di dalam HTML, di atas itu bagian atas ada head atau kepala, tutup pasangan. Nah, langsung default langsung keluar ya. Terus kemudian title, tutup pasangannya. Nah, title itu letaknya judul. Judul itu kalau di browser itu keluarnya di sini. Nah, kasih nama judul. Kalau judulnya latihan tag dasar HTML. Nah, setelah head itu ada body. Masih di sini ya, masih di dalam tagnya HTML. Body tutup dan tutup slash. Nah, untuk pasangannya. Selamat datang siswa baru DPL 2020. Misalnya nih. Simpan. File, simpan. Sudah selesai seperti ini saja. Kalau untuk melihatnya, kalian buka ini, diklik 2 kali boleh ya, kali buka, atau klik kanan open with Firefox. Misalnya itu, kalau kalian mau pakai bukanya lewat di Firefox atau di Chrome atau di Opera, itu bisa kalian lewatkan klik kanan itu tadi. Nah ini hasilnya tadi yang kalian ketik ya. Nah yang ada di title tadi masuk sini ya, latihan tag dasar HTML. Nah yang diketikkan di body tadi masuk di betul di isinya sini. Nah selamat datang siswa baru RPL 2020. Nah untuk latihannya apa saja latihannya? Latihannya kalian buka ini dulu ya, buka job sheet-nya. Nah ini job sheet-nya dibuka dulu ya. Kalau sudah dibuka, nah hasilnya kira-kira seperti ini. Nah jangan lupa kalian isikan nama kalian di sini. Nah kelasnya kelas 10 RPL apa? 10 RPLA misalnya. Ini job sheet ke-1, nah, waktunya biarin
tujuannya bla 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 bla, dibaca petunjuk pengerjaannya, job sheet pengerjaannya, langkah kerjanya, latihannya, format heading. Kita buat format heading, buat file HTML dengan nama heading.html. Berarti kalian buat file HTML dengan heading.html. Nah, berarti buat di sublim, new file new. Nah, ini disimpan dengan nama heading.html, file, save, heading.html, kemudian save, kemudian isinya kalian ketikkan ini. Oke, ini kira-kira, baiklah, ini kira-kira hasilnya ya. Kalian simpan, file, save. Kalian lihat di browser cara filenya. Kalian buka. Tadi diletakkan di mana? Di dokumen, di folder kalian ya, yang jelas. Praktik 1. Nah, ini ya hasilnya, heading HTML. Dibuka. Diklik 2 kali filenya atau dibuka dengan melalui open with. Nah, ini adalah hasilnya. Ini adalah hasil dari heading tadi, sebagai judul dari suatu website. Nah, kalau judul di atas sendiri itu biasanya menggunakan heading 1 yang paling besar, di bawahnya ada heading 2, heading 7, 8 dan seterusnya itu tidak ada, maksimal sampai 6. Jadi kalian mengetikkan heading 7, pasti yang keluar nanti akan yang 6, yang terkecil sendiri. Selanjutnya, kalau sudah terkeluar seperti ini, di Word itu kan ada tulisannya, di job sheet-nya kan ada tulisan hasilnya adalah. Nah, maksudnya dari sini adalah hasil dari websitenya ini. Nah, tadi script ini, kode ini kalian ketikkan, kan hasilnya seperti ini ya. Nah, itu hasilnya ini yang dilampirkan di Word. Caranya, kalian bisa klik tombol print screen di keyboard atau menggunakan aplikasi Likeshoot atau snipping tool. Nah, kalau sudah keluar snipping toolnya seperti ini, nah kalian klik new. Nah, kalian blok dari sini atau dari sini ke, usahakan ini terlihat ya. Nah, ini hasilnya. Ini terlihat. Percaya ini mengerjakan di komputer kalian. Nah, kalian copy. Nah, ini ada copy. Kemudian kalian paste di sini di Word-nya, di hasilnya. Klik kanan. Paste. Kira-kira hasilnya seperti ini. Nah, selanjutnya kalian diwajibkan untuk mengerjakan yang latihan 2 dan seterusnya. Latihan 2 adalah membuat file HTML dengan nama paragraf HTML. Langkah-langkahnya seperti tadi. Kalian buat filenya, kalian simpan, kemudian ketikkan kode ini. Nah, print screen atau lampirkan hasilnya pada boxnya ini tadi. Seperti ini tadi. Kalian buka dulu filenya, kemudian di print screen atau menggunakan snipping tool. Nah, snipping toolnya ini tadi bisa dipakai lagi. Nah, kalian klik aja new, diklik new, kemudian kalian blok hasil yang mau dilampirkan. Kemudian di copy, di paste sini. Latihan 3 membuat menggunakan hyperlink HTML. Latihan 4 menggunakan image.html. Bisa atau enggak gitu. Oke. Untuk yang kedua, itu membuat paragraf HTML. Ini saya terangkan ya. Paragraf.html, P ini artinya paragraf. Nah, ini contohnya. P ini artinya paragraf. Nah, di sini ada P, ada P. Ini artinya paragraf. U ini artinya underline. Kalau tag B, ini B ya. B buka, ini B tutup. Ini untuk
bold. Nah, yang di bold itu apa? Yang di tebal, font tebal itu apa? Swasta favorit di Malang Raya. Kalau I itu untuk italic, jadi untuk tulisan yang miring. Nah, ini ada vocational high school, itu teksnya di italic. Itu untuk paragraf 2. Yang paragraf yang latihan 3. Latihan 3 itu tentang hyperlink HTML. Nah, hyperlink HTML ini formatnya menggunakan anchor text. Anchor text. Nah, ini. Di sini ada tag BR. Tag BR itu untuk memberi enter ke bawah. Jadi kayak memberi break. Nah, kalau kalian berikan di sini, misalnya di latihan HTML ya, kalian pakai di sini, kalian kasih enter. Nama saya Bunga. Nah, ini kalian berikan enter, maksudnya kasih jarak seperti ini untuk di websitenya itu tidak akan keluar enternya. Ini kalian save, kita coba lihat. Nah, ini hasilnya. Tadi kan kita memberi kayak enter ya ke bawah, maksudnya dari bawahnya itu tidak bisa. Ini ya, tidak bisa. Tapi kan BR. Nah, untuk tag BR ini tidak pakai tutup BR. Nah, ini tidak ada. Ini tidak ada. Tutup BR ini tidak ada. Jadi langsung BR gitu aja. Break artinya break. Kira-kira hasilnya seperti ini. Nah, dia akan di bawahnya. Kalau mau memberi jarak lagi, berarti kalian memerlukan break satu lagi. Nah, break lagi. Nah, jangan lupa disimpan ya. Tadi saya pakai CTRL Ctrl Save Ctrl S ini. Nah, sudah dibuka lagi filenya, di refresh saja. Lupa enggak? Nah, ini memberi ini. Nah, maksudnya BR ini adalah agar biar dia mau ke bawahnya. Nah, ini penulisannya anchor text. Nah, href selanjutnya itu adalah lokasinya. Mau diahrefkan kemana? Ini contohnya ke websitenya SMK PGRI 3 ya. Ini ahrefnya bisa kalian ubah menjadi file lain atau misalnya website lain, alamat lain. Yang jelas ini menggunakan href ini untuk berpindah file. Satu lagi sekalian di sini ya. Untuk tag B saya jelaskan B di sini. Nah, dia akan membuat tutup B. Nah, dia akan membuat tulisan siswa baru ini menjadi bold. Ini di refresh, kita lihat tulisan siswa baru ini jadi bold. Menggunakan tag B. Kalau menggunakan tag U, simpan. Kita lihat lagi filenya, refresh. Nah, dia jadi underline. Nah, misalnya I atau italic, save, kita refresh. Nah, jadi italic. Kalau mau italic terus tebal, berarti I di dalamnya ada B. Seperti itu. Biasakan kalau kalian membuat tag yang berpasangan, I ini ada pasangannya tutupnya, B ada pasangannya tutupnya, body ada tutupnya, itu langsung kalian beri tutupnya. Hasilnya nanti miring dan italic dan bold hasilnya. Oke. Selanjutnya untuk format gambar. Format gambar, tagnya itu tag tunggal, nggak ada pasangannya. Kita pakai IMG, image, artinya IMG itu image, SRC itu source. Source-nya di mana? Source-nya gambar1.jpg. ALT ini apa? ALT itu alternatif. Alternatif jika gambarnya tidak bisa Nah, pastikan nama file ini dan nama gambarnya sama. Nah, ini yang kita mau tampilkan yang ini, gambar1.jpg. Nah, kita coba di sini ya. IMG, SRC, source-nya apa? Nama filenya ini. Misalnya gambar1.jpg.
Nah, ini kira-kira seperti ini skripnya. Alternatifnya Scarica tanggap COVID. Width-nya lebarnya 500 pixel, height-nya 215. Ini di save, kemudian kita refresh, kita lihat hasilnya. Ini gambarnya berhasil terload. Ini lebarnya sekitar 500, tingginya 200. Aktif ke lokasinya ya. Kemudian kalian jalankan, kalian paksa buka di webnya sini. ALT ini bisa berupa gambar atau juga bisa berupa teks tulisan. Nah, yang keluar justru Scarica tanggap COVID. Ini adalah alternatif pengganti jika gambar tidak keluar. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan itu pertama tag heading itu berlakunya mulai H1 sampai H6. Jika menggunakan HTTP, protokol HTTP, maka format yang dipakai adalah format HTML. Format yang mengandung bahasa HTML, mungkin PHP, seperti itu bisa. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang list. List itu tentang penomoran atau pembuatan daftar. Silakan dipelajari dulu untuk materi minggu selanjutnya. Terima kasih, jika ada pertanyaan silakan menghubungi saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.